Kali ini Mama Abdul mau ekspor di Kota Kembang. Yeay. Dan Mama Abdul mau jalan-jalan lebih mengenal Kota Bandung dengan berbagai macam jajanannya yang unik-unik. Oke. Let's go guys, kita mulai. Let's go. Nah, untuk Bandung Licious ini, titik pertama kita adalah tempat ini. Namanya Negro Brand. Toko Negro Brand ini udah ada sejak zaman kolonial Belanda, dan mereka itu dari dulu sampai sekarang memang menjual bahan-bahan makanan yang temanya itu adalah breakfast atau untuk sarapan, kayak roti-rotian, selai, mayones, mustard dan kawan-kawannya. Dari dulu tokonya memang seperti ini teh, mereka nggak pernah pindah, mereka nggak pernah berubah, mereka nggak pernah bertambah besar, memang segitu-segitu aja. Oke guys, Mama Abdul lagi di tempat pertama. Ini jualan apa? Selainya selai. Selai Mama Abdul pasti suka coklat. Oke guys, Mama Abdul udah jajan. Ini baru tempat pertama guys, udah jajannya. Tarat, siapa pecinta pisang? Itu pecinta. Mama Abdul suka. Ini apa ya? Ini tuh kremes ubi. Tapi apa sih bahasa Sundanya tuh? Hah? Kremes tuh. Kita cobainnya. Aku suka ini loh Mama Abdul. Oke. Oh iya, ini ada selainya juga tadi. Ada selai blueberry. Teteh tahu, teman-teman tahu artinya batagor apa kepanjangannya? Bakso tahu goreng. Betul, ya, bakso ya. tahu goreng. Jadi asal muasalnya dulu ada seorang pendatang dari Yogyakarta, dari Purwokerto atau Yogyakarta gitu, dari Jawa Tengah pokoknya. Namanya adalah Bapak Isan. Beliau datang pada tahun 1960 untuk mengadu nasib. Awalnya beliau di Bandung itu jualan bakso tahu biasa yang dikukus yang kayak somai. Kemudian pada suatu hari beliau jajanannya tuh nggak habis, nggak banyak yang beli. Daripada dibuang mah sayang, sama beliau digoreng, terus dikasihin ke tetangga-tetangganya. Ternyata tetangga-tetangganya pada suka. Bukannya beli batagornya, malah minta yang sisaan terus digoreng sendiri gitu. Nah, dari situ Bapak Isan melihat sebuah peluang bisnis nih. Akhirnya si resepnya itu dikembangkan, jadilah si batagor ini, bakso tahu goreng. Jadi batagor adalah makanan yang memang terlahir di Bandung gitu. Bapak Isan restoran pertamanya itu ada di area Astana Anyar. Teteh tahu yang ada kuburannya teh? Iya. Nah, dari situ beliau pendapatannya saking besarnya bisa naik haji. Makanya ada Batagor Haji Isan. Oh. Gitu. Itu asal muasalnya. Tapi kalau Batagor Kingsley ini dia mengambil resep originalnya terus diubah lagi dengan bahan-bahan yang lebih premium. Makanya si Batagor Kingsley ini yang udah ada sejak tahun 1982, mereka itu terkenal sebagai Batagor yang enak banget. Meskipun bukan original yang original, tapi mereka tuh enak banget karena bahan-bahan premium yang mereka gunakan gitu. Nama Kingsley sendiri datang dari kata king yang berarti raja, dan itu sebenarnya doa teh. Kayak semoga restoran ini bisa jadi raja kuliner di Bandung, dan memang betul. Sekarang biasanya orang-orang kalau nyari Batagor nyarinya Kingsley. Gitu. Mama Abdul mau pesen batagornya. Atau kita lihat nanti menunya ya, ada apa aja di dalam. Isi 10 aja. Iya. Satu kotak aja. Matang. Ya. Oke guys, nih Mama Abdul udah dapat Batagor Kingsley-nya. Kita cobain ya. Wow. Kita coba dari ini. Ya emang bener-bener mahal. Ini Mama Abdul pesen
Yang 10 piece, itu harganya 209.000. Gila. Basah, lembut, adonannya lembut, ikannya nggak terlalu amis, nggak enak. Bumbu kacangnya lebih asin sih ya, tapi nggak terlalu asin. Oke, selamat datang di titik selanjutnya. Dulu tempat ini namanya adalah ini, CH Hazes. Hazes itu adalah nama pemiliknya pada saat itu. Jadi ceritanya Bapak Hazes ini datang dari Surabaya. Beliau itu pengusaha roti. Kemudian datang ke Bandung, buka bakery, dan beliau melihat peluang kayaknya kalau bikin manis-manisan bisa juga nih gitu. Makanya di sini ada dua bagiannya. Sebelah sini tulisannya patisserie, ini bahasa Prancis yang artinya bakery. Confiserie ini artinya adalah manis-manisan atau permen-permenan gitu. Sweets, ya betul. Nah, beliau dulu salah satu yang terkenalnya itu adalah bikinan olahan coklatnya. Makanya di tengah sini ada tulisannya agak kurang kelihatan ya. Chocolatin di sini tulisannya. Nah, ceritanya gini, beliau merupakan salah satu pemroduksi coklat terkemuka di Bandung, bahkan se-Hindia Belanda. Kenapa? Karena di Indonesia ini dulu beliaulah yang produksinya pertama kali pakai listrik gitu. Jadi kalau dulu mah pabrik coklat masih lama, dia udah bisa bikin cepet gitu. Saking terkenalnya, beliau itu merupakan pemasok olahan coklat untuk pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Produk utama beliau ada dua. Yang pertama adalah yang namanya muises, bukan meses ya. Ternyata yang dianggap kita kenal sebagai meses itu dia sebenarnya semacam topping yang terbuat dari gula. Dia bentuknya tuh kecil-kecil, bulat kecil-kecil. Biasanya dipakai buat kue-kuehan atau roti. Sama ada yang namanya hagelslag. Hagelslag itu adalah yang kita kenal sekarang sebagai meses gitu. Nah, akhirnya setelah masa Orde Baru, si toko ini dibuka, dan karena pas Orde Baru itu nggak boleh pakai nama asing, digantilah sama namanya ini Rasa. Yang ngeganti nama ini ada namanya Ibu Camarga gitu. Sampai sekarang yang di keep sama Ibu Camarga adalah resep si es krimnya sama beberapa roti-rotiannya. Yuk kita masuk. Wow, kita makan lagi ya. Mau ini mah. Aku pengen yang pandan aja, Kak. Satu loyang. Hah? Ini apa, Kak? Ini strawberry. Peach. Mau yang peach. Yang kecil aja, strawberry, yang penting strawberrynya. Di situ menyediakan ada yang bolu yang utuh dan ada potongan. Terus ada kue basahnya juga, ada kue keringnya juga. 1929, tepatnya tanggal 1 Februari. Udah dikelola oleh generasi ketiga namanya Bapak Michael. Yang membuka pertama adalah nenek beliau. Jadi awal mulanya nenek Bapak Michael ini tuh, beliau tuh suka banget masak, keturunan Tionghoa. Jadi segala roti-rotian, segala masakan Tionghoa, masakan Indonesia suka banget dibikin sama beliau gitu. Nah, akhirnya dibukalah toko ini yang dengan nekat hanya dengan satu karyawan, sampai akhirnya tambah rame, karyawannya tambah banyak, jadi toko yang sangat-sangat populer. Kalau dulu tuh ada makanan beratnya, tapi kalau sekarang dia fokus ke manisan-manisan sama itu ya, roti-roti gitu ya. Itu kan kita lihat sendiri ada Pokeput itu artinya kaki kambing. Cuman karena menyerupai kaki kambing aja, dia tuh semacam makaron
dalamnya ada selainya sama silapnya coklat di kiri kanannya, dan ini rasanya buat aku sih enak banget. Dia kalau mau temen-temen mau beli ini dia jualnya per gram gitu. Kalau nggak salah satu onsnya itu sekitar 36.000, isinya ada sekitar 6 sampai 9 pieces gitu. Selain itu si roti-rotinya juga masih pakai resep asli dan tanpa bahan pengawet, jadi nggak bisa lama gitu. Dilihat dari interiornya juga ini belum pernah diganti teman-teman. Iya guys, lihat tuh dalamnya aja, lampu-lampunya zaman dulu banget. Iya, masih Masih semua. Oke guys, Mama Abdul udah berada di tempat makannya di dalam sumber hidangan. Ini bisa dimakan di sini, bisa dibawa pulang dibungkus, take away gitu. Terus di sini menyediakan roti-roti, ada cemil-cemilan yang lainnya. Mama Abdul ini belinya bekeput. Bekeput, apa tuh arti bekeput ya? Bekeput tuh kayak gini guys. Kayak kaki sapi ya. Komen guys, menurut kamu Lem? Menurut kalian mirip apa ini? Coklat. Apa sih? Ada vanila. Ya terigu mah. Tapi rasanya nggak terlalu manis. Jadi kalau kempus gitu nggak terlalu. Jadi ini tuh keringan lebih ininya, nggak kayak roti gitu, bukan kayak roti gitu. Rasanya nggak terlalu manis. Pas lah buat Mama Abdul yang nggak terlalu suka manis, pas. Dan ini nggak ada bahan pengawetnya, jadi akan bertahan lama. Dalamnya ada selai-selai strawberry-nya. Ini kalau sumber hidangan ini tokonya ada di Jalan Braga. Jadi kalau kalian lagi jalan-jalan di Braga, cobain ke toko hidangan, sumber hidangan. Ini yang kedua ya. Yang kedua, Mama Abdul beli sus. Toko sumber hidangan ini buka dari jam 9:30 pagi sampai jam 4 sore. Ini sus. Sus, siapa yang suka sus guys? Kamu suka sus nggak? Sus. Bismillah. Bismillah. Enak. Sebenarnya yang asli setahu aku adanya di Jalan Banteng, ini salah satu cabangnya. Jadi kalau mie kocok Mang Dadeng ini mah ada di berbagai macam tempat ya. Di Jalan Braga ada, ini di Jalan Terusan ABC juga ada. Dia udah buka dari tahun 1953, dan yang bikin mereka unik adalah mereka dijamin pakai kaki sapi. Jadi di kuahnya itu dia pakai kaki sapi. Kuahnya itu agak ini ya, bukan kuah bening, agak kental gitu. Agak kaldu kali ya? Iya, ada kaldunya. Jadi yang bikin kental itu adalah karena si kaki sapi ini banyak kolagennya. Jadi katanya mah bagus gitu ya, yang pecinta-pecinta Jadi perawat kulit. buat biar glowing. Buat biar glowing gitu ya, karena kolagennya banyak gitu. Boleh mau coba kalian guys. Jadi kalau kalian mau berkulit glowing, Nah, Teteh tahu kenapa namanya mie kocok? nggak tahu. Nggak tahu, karena kalau kan di kuahnya sama si rebusan mie-nya itu beda.
Nah, kalau mie-nya diangkat itu harus dikocok-kocok dulu, ditirisin. Oh, tiris-tiris gitu ya? Ya, makanya namanya dikocok. Karena si rebusan sama si kuahnya beda. Gitu ya. Jadi sesuai dengan nama jalannya ya, Khalifah Apo. Dan 42 ini adalah nomor rumahnya. Sebelumnya teman-teman tahu mungkin kenapa namanya Lotek. Jadi sebenarnya ada ceritanya teh, kenapa namanya Lotek gitu. Konon katanya mah ya, ini aku baca dari sumber yang apa ya, bisa dibilang kurang terpercaya, tapi ceritanya unik. Jadi dulu katanya ada seorang jurnalis Inggris yang datang ke Indonesia. Beliau itu pengen bikin sebuah salad, tapi macam-macam lettuce, mayones dan kawan-kawannya itu di Indonesia masih jarang pada saat itu. Makanya beliau bikin salad dengan bahan-bahan yang ada gitu. Akhirnya beliau bikin saus kacang dengan dicampur berbagai macam sayur-sayuran. Beliau menyebutnya low technology salad, jadi low tech salad ya. Nah, karena lidah Sunda teh jadinya lotek gitu. Itu cerita asal muasalnya. Tapi untuk Lotek Khalifah Apo sendiri dia udah ada sejak tahun 1953 dan didirikan oleh seorang keturunan Tionghoa namanya Ibu Mariana. Beliau ini kalau menurut aku superwoman. Jadi ceritanya beliau ini ditinggalkan oleh suaminya karena suaminya meninggal dunia. Kemudian dengan 7 anaknya beliau harus cari cara gimana bisa tetap bisa hidup gitu. Jadinya Ibu Mariana buka toko lotek, awalnya numpang ke tetangganya sampai akhirnya rumah yang dulunya adalah rumah beliau sekarang dijadiin restoran gitu. Sekarang dikelola oleh generasi ketiga namanya Ibu Fayola gitu. Jadi sampai sekarang masih family owned business. Lotek yang disajikan di sini ada 2 jenis, ada lotek matang, ada lotek mentah. Jadi itu sesuai preferensi aja, suka yang agak rasa menurut aku mah rasa hijau ya kalau yang belum matang. Oke guys, Mama Abdul udah pesen lotek. Di sini kan bestsellernya lotek. Selain lotek juga di sini menyediakan menu-menu makanan yang lainnya, kayak ada opor ayam, terus ada masakan rumahan yang lainnya, terus ada tajil-tajil juga kayak bubur sumsum, kandil gitu. Terus minuman-minuman yang seger-seger kayak es jeruk, kayak jus-jus gitu juga ada. Mari kita coba. Oh ya, harga lotek satu porsi ini tuh seharga 24.000. Udah termasuk tax pajak. Kita coba ya. Tahu nggak kalian lotek ini bahan-bahannya tuh ada kangkung, ada kol, sama saus kacang, ada toge juga. Lotek ini saus kacangnya lebih kental dibandingin sama lotek yang biasanya Mama Abdul pesen, lebih cair dan emang beli di mulutnya nggak lebih banyak mengunyah gitu. Sayur-sayurannya enak, fresh. Mama Abdul pesennya yang matang ya. Oke, ada rasa asam-asamnya juga. Kacangnya mungkin lebih banyak kali. Ada asin-asinnya juga. Kacang ada asin-asinnya. Itu enak. Ojo Lali, toko yang cukup legendaris ada di Bandung. Mereka sudah buka dari tahun 1939-1940, sekitar tahun segitu. Dibuka pertama kali sama 2 orang pendatang dari Jawa Tengah namanya Makarta dan Mandi. Mereka itu datang dari Jawa, kemudian awal-awalnya tuh mereka keliling teh dari area Pasir Kaliki ke area Cibadak, ke area alun-alun. Jadi mereka jualan sotonya itu di bakul. Oh, di bakul gitu. Ya. Nama Ojo Lali ini cukup unik ceritanya. Jadi dulu Makarta itu punya seorang pasangan.
1940-an itu kan zaman-zaman perang ya, perang dunia kedua, dan orang itu rata-rata kehidupannya itu mondar-mandir, jadi nggak diam di satu tempat. Jadi si pasangannya Makarta ini bilang ketika dia mau pindah, ojo lali, atau artinya jangan lupa gitu. Nah, kalau soto sendiri yang mereka jual meskipun namanya nama Jawa, mereka jualnya soto Sunda atau soto Bandung. Soto sendiri itu berasal dari negara Tionghoa juga, yang nama aslinya adalah chowdo, yang artinya sup daging gitu ya. Di Indonesia termasuk salah satu negara yang cukup kaya karena di Indonesia sendiri ada sekitar 70 soto yang berbeda. Kan ada soto Betawi, soto Makassar, soto apalah segala macam. Harga satu porsi soto Bandung ini sangat terjangkau, 37.500 sudah sama nasi. Nah. Soto pertama aja pas. Sama aku tuh cinta makan asin. Ini soto yang Madu nggak terlalu suka soto Bandung, tapi ini enak banget guys. Oke guys, ojo lali subscribe, share, komen, and like untuk Mama Abdul. Bye.